Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Siswanto, MSI, kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia presentasi dari kami. Judul presentasi yang akan kami bawakan adalah pemeriksaan PCR atau Polymerase Chain Reaction. Sebelum masuk ke presentasi, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Nia Martiani dengan nomor NIM P37334120109. Berikutnya ada Nita Triwahyuni P37334120110. 3 ada Tami Melinda Safitri P37334120111. Keempat ada Zahwa Atila dengan NIM P37334120112. Virus corona, virus yang dapat menyebabkan kematian. Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan berita pandemi virus corona. Virus berbahaya ini telah menyerang jutaan orang di seluruh dunia. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal mula penyebaran virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Di Indonesia, virus corona telah menyerang ribuan warga, tak peduli ia dari lapisan masyarakat manapun. Buat kalian yang masih penasaran, apa sih yang menyebabkan virus corona itu mematikan? Virus corona akan menyerang sistem pernafasan yang akan membuat sistem pernafasan kalian tidak berfungsi. Dan yang kedua, obat dari virus ini belum ditemukan. Saat ini pandemi virus corona menjadi masalah pelik di seluruh dunia. Semua negara dan seluruh aspek kehidupan kita telah terdampak oleh virus ini. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan dalam antisipasi virus corona adalah mendeteksi apakah seseorang terjangkit penyakit COVID-19 ataukah tidak. Proses deteksi ini umum dilakukan dengan metode tes PCR. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai tes PCR untuk corona, juga beberapa istilah yang sering digunakan seperti pemeriksaan swab dan rapid test. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknik biologi molekuler yang populer untuk mereplikasi materi genetik secara enzimatik tanpa menggunakan organisme hidup. Singkatnya, teknik ini memungkinkan sejumlah kecil DNA diperbanyak berkali-kali lipat. Lalu dengan lebih banyak DNA yang tersedia, analisis menjadi lebih mudah dan akurat dibandingkan dengan jenis tes lain. Setelah serangkaian proses ini dilakukan, selanjutnya adalah membandingkan materi genetik sampel dengan materi genetik pada virus corona SARS-CoV-2 untuk mengetahui ada atau tidaknya virus corona pada pasien. Dalam melakukan tes PCR, mekanisme yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengambil sampel dari pasien dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab dilakukan dengan mengambil atau menyeka sampel lendir dari dalam pangkal hidung atau tenggorokan. Pengambilan sampel ini memang terasa sakit, tapi ini hanya sementara. Setelah sampel lendir ini didapatkan, sampel ini kemudian akan diuji dengan metode PCR yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Hasil tes ini memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan tes lainnya. Oleh karena itu, mari kita stop penyebaran virus corona dengan melakukan beberapa tindakan seperti mencuci tangan. Seringlah mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, serta setelah dari luar rumah. Jangan lupa juga mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, jangan lupa juga gunakan masker jika ingin berpergian keluar rumah. Dan yang ketiga, jagalah jarak dengan orang yang sedang flu dan batuk sekitar 1 meter. Nah, inilah cara yang dapat kita lakukan sekarang. Meskipun sederhana, langkah ini sudah cukup melindungi diri kita dari virus ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ketika beraktivitas demi kebaikan bersama. Kesehatan adalah milik kita bersama.